Melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menceritakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang muda yang bernama Alqamah, di mana ia sangat rajin beribadah dan banyak bersedekah. Pada suatu hari sidang Jumat, ia menderita sakit keras. Lantas istrinya mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Suamiku sedang sakit keras. Suamiku sedang menghadapi sakaratul maut. Maka aku ingin memberitahukan kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin memberitahukan keadaannya kepadamu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali, menyampaikan kepada Bilal, Salman dan Ammar, "Wahai Ali, wahai Salman, wahai Ammar, wahai Bilal, pergilah kamu ke rumah Alqamah dan perhatikanlah bagaimana keadaannya." Maka mereka pergi ke rumah Alqamah. Sampai ia masuk ke dalam rumahnya, lantas berkata kepadanya, "Wahai Alqamah, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Akan tetapi Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika itu 4 orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kembali diutus Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan keadaan dari Alqamah. Ketika Bilal telah sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal," kata Rasulullah, "apakah Alqamah ini masih mempunyai ayah dan ibu?" Lalu Bilal menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayahnya sudah lama meninggal ya Rasulullah. Namun ia masih mempunyai seorang ibu yang sangat tua." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, datanglah kepada ibu Alqamah, sampaikanlah salamku untuknya dan katakan kepadanya, jika dia mampu untuk berjalan, maka datanglah kepada Rasulullah. Dan jika dia tidak mampu untuk berjalan, maka," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "aku akan datang ke rumahnya." Lalu Bilal datang ke rumah ibu Alqamah. Seluruhnya diceritakan kepada ibu Alqamah. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh datang ke rumah Rasulullah kalau dia sanggup. Tetapi kalau dia tidak sanggup, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang menghampirinya. Dengan semangat yang luar biasa, ibu Alqamah kemudian mengambil tongkatnya dan berjalan sampai masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di rumah Rasulullah, lalu dia mengucapkan salam kepada beliau. Dan beliau pun membalas salam. Kemudian ibu Alqamah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, "Wahai ibu, berkatalah yang jujur kepadaku. Karena jika kamu berbohong, niscaya akan turun wahyu dari Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Bagaimana keadaan Alqamah?" Seketika itu ibu Alqamah menjawab kepada Rasulullah,
Wahai Rasulullah, dia rajin sholat, rajin puasa, dan suka bersedekah yang jumlah dan banyak. Tidak ada yang mengetahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Ibu Alqamah, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah, wahai ibunda, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh Ibu Alqamah, wahai Rasulullah, saya sangat marah kepadanya, saya sangat marah kepadanya, saya sangat marah kepadanya. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Ibu Alqamah, kenapa demikian wahai ibu? Ada apa? Kenapa engkau marah kepada Alqamah? Ia menjawab, dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Dalam banyak hal ia patuh pada istrinya dan durhaka kepada saya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemurkaan ibunya itulah yang mengunci lidahnya untuk mempersaksikan bahwa tidak ada kecuali Allah. Kemudian beliau bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, pergi dan kumpulkanlah kayu yang banyak supaya aku bisa membakar dengan api. Ketika itu, ketika kepedihan hati yang telah digoreskan kepada seorang ibu, ia berkata, wahai Rasulullah, anakku dan buah hatiku akan engkau bakar dengan api di hadapanku. Maka bagaimana berat perasaan hatiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, wahai Ibu Alqamah, siksaan Allah itu lebih keras dan lebih kekal. Apabila kamu ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah dia. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, solat dan sedekahnya yang ia kerjakan itu tidak akan bermanfaat baginya selama kamu murka kepadanya. Kemudian Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mempersaksikan kepada Allah di langit dan engkau, wahai Rasulullah, serta orang yang berada di sini, bahwa saya telah merelakan anakku Alqamah. Aku telah merelakan anakku Alqamah, ya Rasulullah. Mendengar maaf dari seorang ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali perintahkan Bilal, wahai Bilal, lihatlah, apakah Alqamah mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Karena siapa tahu Ibu Alqamah mengungkapkan hal itu tidak dengan setulus hati, karena malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal pergi menuju rumah Alqamah. Dan ketika sampai di pintu rumahnya, ia mendengar Alqamah sedang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah Alqamah. Ia berkata, ketahuilah wahai orang banyak, sesungguhnya kemurkaan Ibu Alqamah itulah yang menghalangi lisannya untuk mengucapkan syahadat, dan sesungguhnya kerelaan ibunya itu telah melepas lidahnya bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka pada hari itu pula lah Alqamah meninggal dunia, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana lalu memerintahkan untuk memandikan, mengkafani, dan beliau menyolatkan sewaktu berada di tebing kuburan. Beliau berdiri dan bersabda, wahai orang-orang muhajirin dan ansar, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah, serta ibadah-ibadah fardu dan sunnatnya tidak akan diterima oleh Allah. Hadirin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, luar biasa kemurkaan terhadap orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada ibunya, durhaka kepada bapaknya. Oleh karena itu, selagi ibunda kita masih ada, selagi ayahanda kita masih ada, berikanlah cinta dan kasih sayang. Lindungilah mereka, bimbinglah mereka, jagalah mereka ketika mereka membutuhkan kita. Ridho mereka merupakan datangnya keriduan dari Allah. Namun sebaliknya, kemurkaan dari mereka juga mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, melindungi mereka, memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku, perkenankanlah doa kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampunan kami, berikanlah. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Wahai Tuhan kami, berilah ampunanku dan kedua orang tuaku dan segenap orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Semoga dengan tausiah kita yang singkat ini memberikan sebuah renungan bagi kita semua, bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa merawat ibunda dan ayahanda kita, dan semoga kita menjadi anak yang berbakti kepadanya dan bisa membanggakan mereka dan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah di dunia, dan semoga Allah ridho kita masuk ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.